Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang konsep-konsep manajemen perubahan yang ada di bab 2. Perkenalkan, nama saya Biagi Armanda Susilo dengan NIM 111911060, kelas manajemen 19A3. Pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah bentuk usaha yang dilakukan guna mengelola seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam suatu perusahaan. Manajemen perubahan adalah alat, proses, dan juga teknik untuk mengelola manusia pada sisi proses perubahan dalam menggapai hasil yang dibutuhkan dan demi mewujudkan perubahan secara efektif pada suatu tim, individu, dan sistem yang lebih luas. Tujuan dan manfaat. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Tipe-tipe perubahan. Perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Perubahan peningkatan, yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Perubahan inovatif, yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Proses perubahan, past, present, gap, dan future. PAP ialah upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan antara aset dan liabilities pada suatu periode yang sama, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, suku bunga, maturity atau jatuh tempo, atau perpaduan antara ketiganya, kesenjangan tercampur atau mix match. Mengapa berubah? Berubah bukan karena yang lama buruk atau salah, tetapi yang lama sudah tidak relevan atau tidak kontekstual. Berubah supaya tidak menjadi korban perubahan. Berubah untuk memegang kendali dalam proses perubahan. Apa yang diubah? Lingkup perubahan. 1. Aspek psikososial atau aspek jiwani, organisasi. Paradigma, visi, misi, dan budaya. Aspek struktural dan proses teknis atau aspek ragawi, organisasi. Struktur, strategi, kompetensi, dan sistem-sistem manajemen. Tahap-tahap perubahan. Tahap pertama yaitu identifikasi perubahan, yaitu dengan mengenal kebutuhan perubahan, apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Dan ada identifikasi tipe perubahan. Suatu organisasi harus mengidentifikasi tipe-tipe perubahan, apa saja tipe-tipe yang telah disebutkan sebelumnya untuk melakukan perubahan. Tahap kedua, perencanaan perubahan. Organisasi harus mendiagnostik situasional teknik. Yang kedua, pemilihan strategi umum dan pemilihan. Tahap ketiga, implementasi perubahan. Ada pencairan, perubahan, dan pembekuan atau integritas. Tahap keempat, evaluasi dan umpan balik. Evaluasi data dan umpan balik itu sangat penting untuk melakukan perubahan di dalam suatu organisasi. Pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan hasil evaluasi dan umpan balik yang dilakukan untuk melakukan perubahan. Perubahan pada tingkat kelompok. 1. Kebanyakan perubahan keorganisasian menimbulkan dampak besar pada tingkat kelompok. Yang kedua, disebabkan kegiatan di dalam organisasi pada basis kelompok. Yang ketiga, kelompok yang dimaksud berupa departemen-departemen atau tim-tim proyek, unit-unit fungsional di dalam departemen atau kelompok kerja informal. Model ATKAR untuk manajemen perubahan. Model ATKAR dapat dimanfaatkan untuk 1. Mendiagnosis tantangan para karyawan terhadap perubahan.
menciptakan sebuah rencana kegiatan yang berhasil untuk kemajuan pribadi serta profesional sewaktu perubahan tersebut berlangsung. 3. Mengembangkan sebuah rencana pengembangan untuk para karyawan. Model Atkar dikembangkan oleh Prosji pada tahun 2001 setelah ia melaksanakan kegiatan riset pada lebih dari 700 buah perusahaan yang melaksanakan proyek perusahaan besar. Model Atkar contohnya seperti ini. Ada reinforcement, ability, knowledge atau pengetahuan, awareness, desire, lalu akan berubah menjadi change. Pendukung atau penghambat perubahan. 1. Sadar adanya permasalahan yang perlu perubahan. 2. Menetapkan perusahaan yang diperlukan. 3. Melakukan perubahan yang direncanakan. Yang keempat, ada penilaian terhadap suatu perubahan. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi konsep-konsep perubahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.